Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Digi Channel. Kali ini kami akan kembali melanjutkan pembahasan recap anime Mob Psycho 100 season kedua bagian kelima. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan semua episode di season kedua anime Mob Psycho. Sebelum masuk ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Dalam perjalanan menuju lantai atas, Mob bertemu dan dihadang oleh Serizawa. Dengan sopan, Serizawa meminta Mob untuk pulang dan tidak melangkahkan kakinya lebih jauh lagi. Serizawa juga memperbolehkan Yabe Hiroshi pulang, karena dia agak kasihan pada lelaki tua tersebut. Padahal dia sebenarnya tahu kalau Pak Hiroshi adalah sandranya. Serizawa pun kaget ketika mengetahui kalau Pak Hiroshi adalah seorang Perdana Menteri. Lebih parahnya lagi, Serizawa malah nggak paham kalau dirinya adalah seorang penjahat. Sebagai salah satu kawanan penjahat, Serizawa nampaknya terlalu bingung dengan tugasnya sendiri. Shimo pun mulai menjelaskan secara detail pada Serizawa, di mana dia dan komplotannya telah menyebabkan kehancuran kota dan seisinya. Namun Serizawa tetap tenang, karena Toichiro telah berkata padanya kalau semua orang telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Disinilah diketahui kalau Toichiro telah menyelamatkan Serizawa dari lubang kehidupan yang sangat buruk. Cerita pun flashback 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Serizawa telah mengurung dirinya di dalam kamar selama 15 tahun. Saat itu Toichiro datang membantu atas permintaan ibu Serizawa. Kondisi kamar Serizawa sangat kotor dan berantakan. Serizawa adalah seorang introvert yang membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Lebih tepatnya, dia tidak bisa berteman karena setiap orang merasa ngeri dengan kekuatan psikisnya. Pendekatan Toichiro nampaknya membuat Serizawa tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia pun mengempaskan beberapa barang dan menyerang Toichiro. Namun semua barang tersebut langsung dihentikan oleh Toichiro. Toichiro pun menjelaskan kalau dirinya adalah seorang esper juga. Dia pun lantas meminta Serizawa untuk bekerja padanya dan memberikannya sebuah payung agar Serizawa tidak merasa pusing ketika keluar dari kamarnya. Toichiro pun berjanji akan mengajari Serizawa cara untuk mengendalikan kekuatan psikisnya. Kembali ke masa kini, di mana Mob sangat tidak percaya dengan cerita Serizawa. Mob menilai kalau Serizawa hanya dimanfaatkan saja. Dia juga menegaskan kalau Serizawa telah salah memilih seorang panutan. Saat itulah Serizawa langsung menyerang Mob dengan payungnya dan membuat Mob terhempas menabrak kaca tower. Payung Serizawa menyimpan segudang energi psikis yang sangat besar. Serizawa sendiri mengakui selama payung tersebut di genggamannya, maka dia akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, Mob pun berhasil melepaskan payung Serizawa dengan bantuan Ekubo. Seketika itu juga, Serizawa langsung menjerit dan meledakkan kekuatannya. Mob pun memahami kegelisahan di dalam hati Serizawa. Serizawa terpaksa mengikuti perintah yang salah dari orang yang memahami penderitaannya selama ini. Tentunya dia juga sulit melawan Toichiro yang telah memanfaatkan celah di dalam hatinya. Mob pun memutuskan untuk menyadarkan Serizawa dengan berbagai argumentasi yang menurutnya benar. Pernyataan Mob semakin lama membuat Serizawa bergetar kebingungan. Dia pun marah dan bertanya pada Mob apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Selama hidup, tidak ada seorang pun yang mengerti tentang kekuatan aneh miliknya. Serizawa selalu dicibir dan dianggap orang aneh yang sering menyusahkan orang lain. Bahkan dia pernah mengebaskan ibunya sendiri dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sebenarnya yang diminta Serizawa hanyalah memiliki seorang teman saja. Mob pun sadar kalau semua teman Serizawa di organisasi Sume bukanlah teman sejatinya. Karena sudah kesal, Serizawa pun mengancam Mob dengan kumpulan bola energi psikis berkekuatan ekstra tinggi. Pun demikian, Mob terus berusaha menyadarkan Serizawa kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Toichiro saja. Untuk itulah Mob bersedia menjadi teman baik untuk Serizawa. Saat itulah Serizawa tidak sengaja melepaskan energi terkuatnya. Untungnya si Mob telah memasuki mode serius 100%. Dia pun berhasil menyerap dengan sempurna semua ledakan energi Serizawa yang mengerikan. Sesaat kemudian,
dia langsung menguraikan dan mengembalikan energi tersebut pada Serizawa. Saat Serizawa menerima serangan energi mob, dia pun sadar kalau mob adalah orang yang sama seperti dirinya, merasa selalu sendirian dan sangat ketakutan dengan ledakan kekuatan psikisnya. Sementara itu, Shou telah terkapar dan dibantai habis oleh bapaknya. Disinilah terkuak fakta kalau semua prajurit Sume sebenarnya tidak memiliki kekuatan psikis sama sekali. Toichiro mengungkapkan kalau energi psikis para prajurit berasal darinya. Dia pun menyerap kembali energi psikis tersebut dari semua pasukan yang telah gugur di medan pertempuran. Kekuatan Toichiro pun semakin meningkat, dan setelahnya dia berniat untuk membunuh putranya. Untungnya saat itu mob datang, hingga membuat Toichiro mengurungkan niatnya. Kedatangan mob membuat Toichiro sadar kalau Serizawa telah dikalahkan. Mob pun menjelaskan kalau Serizawa sangat tidak nyaman dengan sikap buruk Toichiro yang selalu menyakiti orang lain. Sesaat kemudian, mob membantu Shou dengan memberi beberapa energi psikisnya dan membuat Shou bangkit kembali. Saat itulah Toichiro terkejut karena mob memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Dia pun langsung menyerang mob dan mengakuinya sebagai musuh alaminya. Toichiro juga menendang Ekubo yang berusaha memperingatkan mob tentang begitu berbahayanya pimpinan Sume tersebut. Mob dan Toichiro pun terus berdebat tentang kekuatan psikis serta hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Sayangnya, Toichiro benar-benar keras kepala dan merasa kalau dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Serangan mob pun dibuat tidak berguna di hadapan Toichiro. Dengan cepat, dia pun dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh Toichiro. Ketika Toichiro hendak membunuh mob, saat itulah Reigen menghentikannya dengan pistol sakurai. Tentu saja senjata tersebut tidak berguna untuk melawan Toichiro. Toichiro juga menyadari kalau Reigen tidak memiliki kekuatan psikis sama sekali. Namun anehnya, si Reigen tetap berani melawannya. Dengan bualannya, Reigen mendekati Toichiro dan ketika sudah dekat dia langsung menonjoknya. Tentu saja usaha Reigen gagal. Toichiro pun lantas meledakkan Reigen dengan kekuatan mengerikannya. Untungnya di saat yang tepat Serizawa datang menolong. Saat itu amarah mob kembali memuncak 100% dan dia menghentikan serangan keras Toichiro untuk melindungi Reigen, Shou, dan Serizawa. Reigen, Shou, dan Serizawa pun terlempar dari atas tower dan mereka bertiga diselamatkan oleh kekuatan tumbuhan Menegishi. Pertarungan mob dan Toichiro pun berlangsung dengan begitu sengit. Dengan ayunan tangan, mob menghempaskan Toichiro hingga menembus beton bangunan. Sesaat kemudian, Toichiro bangkit dan merumukkan mob dengan bebatuan yang cukup banyak. Namun kilauan energi mob bersinar, dan dia melepaskan semua batu yang membelenggunya. Toichiro pun semakin bersemangat bertarung melawan mob. Dia lantas melepaskan laser energi beamnya yang akhirnya mengenai tubuh mob. Mob sendiri nampaknya juga bersemangat dan hanyut dalam pertarungan super epik yang begitu luar biasa. Semua esper yang melihat pertarungan tersebut sangat terkejut karena level mob dan Toichiro benar-benar di luar batas normal. Saat itu Ritsu terkejut melihat sisi lain mob yang sangat berbeda. Saat menyadari hal tersebut, mob begitu menyesal karena walau hanya sesaat, dia telah dikendalikan oleh kekuatan amarahnya sendiri. Dia pun menangis dan merasa kasihan dengan nasib Toichiro yang menyedihkan. Dia juga berkata kalau sebenarnya tidak ingin menyakiti Toichiro lebih dari ini. Saat itu juga, mob menggunakan kekuatan psikisnya untuk menggerakkan gedung-gedung besar dan menjepit Toichiro. Sekalipun Toichiro bisa menghindar, namun gedung-gedung besar tetap mengejar dan menghibitnya di atas langit hingga auranya menghilang. Namun yang sebenarnya, aura Toichiro tidak sepenuhnya menghilang, hanya saja berubah menjadi lebih mengerikan. Toichiro pun kembali melesat dan menyerang mob seperti orang kesetanan. Dia terus menghajar mob seiring dengan bangkitnya hasrat penghancurnya. Dia terus marah-marah dan menghujamkan mob ke daratan dengan tapak saktinya. Anehnya, tiba-tiba seluruh tubuh Toichiro terpelintir dan berputar hebat. Mob pun bangkit dan berkata dengan serius kalau dia telah menyerah untuk membuat Toichiro menjadi sosok yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, ledakan kekuatan Toichiro telah mencapai puncaknya. Dia pun berubah menjadi sosok monster mengerikan dengan kekuatan tiada tara. Mob pun merasa sangat kesakitan ketika beradu tinju berkekuatan penuh melawan monster Toichiro. Toichiro pun kembali menekan mob dengan kekuatan mengerikannya. Namun dia tiba-tiba berhenti ketika kekuatan besarnya semakin sulit dikendalikan. Mob pun sadar kalau pelepasan kekuatan penuh Toichiro sudah kelewatan
dan dia bisa meledak sewaktu-waktu. Dia pun berlari dan memperingatkan semua teman-temannya untuk segera kabur dari TKP pertempuran ini. Semuanya pun mengerti dan bergegas untuk pergi meninggalkan TKP. Setelah itu, Mob kembali dan membuat sebuah penghalang kuat bersama Toichiro demi menghentikan ledakan ini. Di depan Toichiro, Mob mengungkapkan kalau kekuatan bukanlah segalanya. Mob juga memberikan beberapa pendapat pada Toichiro dari sisi yang sangat berbeda. Dia tidak tega membiarkan Toichiro menderita sendiri, jadi dia akan membantu Toichiro semaksimalnya. Toichiro sendiri agak terkejut dengan jalan pemikiran Mob yang sangat berbeda. Si Mob pun berusaha menyerap kelebihan energi Toichiro, walau sebenarnya dia sangat kesakitan. Tak selang beberapa lama, akhirnya ledakan super besar pun terjadi dan menyapu semua benda yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Mob ditemukan telah tertimbun puing bangunan oleh Reigen, Ritsu, dan Teru. Si Mob pun terlihat baik-baik saja, hanya saja sebagian seragamnya nampak berlubang dan rusak. Mereka semua pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena sudah terlalu lelah. Pada keesokan harinya, muncul tumbuhan brokoli yang sangat besar di sekitaran lokasi pertarungan kemarin. Hal ini pun membuat masyarakat berpikir aneh-aneh tentang asal-muasal tumbuhan tersebut. Beberapa member Kizu mulai menata dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, media massa memberitakan kalau kerusakan kota diakibatkan oleh organisasi kriminal yang suka berkhayal. Toichiro nampaknya memilih menyerahkan dirinya pada Joseph pasca kekalahan telaknya dari Mob. Hal ini justru membuat Joseph terpukul dan merasa tidak berguna, padahal dia adalah seorang agen profesional. Toichiro kemudian berlalu setelah meninggalkan beberapa pesan penting untuk Serizawa Danzo. Dia pun akhirnya sadar kalau manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sejatinya, manusia itu hidup saling berdampingan dan bermanfaat untuk manusia lainnya. Di sisi lain, Reigen dan Mob nampak sibuk menata dan membersihkan kantor barunya. Saat itu Mob sadar tentang lubang di seragamnya. Beberapa waktu yang lalu, Mob menaruh bibit brokoli di seragamnya. Di sini kita semua jadi paham tentang asal-muasal tumbuhan brokoli yang tumbuh besar di pusat kota. Sesaat kemudian, Serizawa datang dengan setelan jas yang begitu formal. Disinilah diketahui kalau Reigen telah mengangkat Serizawa sebagai calon pegawainya. Serizawa begitu tenang ketika Reigen berkata kalau pekerjaan di tempat ini bisa membuat kehidupan orang lain jadi semakin lebih baik. Apalagi Serizawa memang berniat untuk menebus segala kesalahan buruknya di masa lalu. Reigen pun mencukur rambut keribu Serizawa, hingga si Serizawa ini terlihat good looking dan sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan ini, Serizawa sudah cocok untuk melayani pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik.